lengkap saya Desima Kristina. Background keluarga saya dari Sumatera Utara, Batak Toba. Agama sebelumnya Kristen Protestan. Batak Toba ya, karena Batak itu ada macam-macam juga ya. Ada Karo, Ya, apalagi Simalungu, Toba, Simalungu. Kalau Toba Mandailing. sendiri mayoritas Kristen. Iya, Kristen. Kalau ibu sendiri lahir di sana apa? Saya kelahiran Jakarta. Makanya kan namanya Desima, lahirnya di bulan Desima. Desember. Oh, Desima itu Desember. Desember. Kalau nama Kristennya tadi siapa? Desima Kristina. Desima Nah, nama Kristina. muslimnya Haifa Nur Fatimah. Haifa Nur Fatimah, Masya Allah. Bagus banget namanya. Saya panggilnya Bu Haifa ya. Iya, boleh. Bu Haifa, kalau background pendidikan, Saya TK SD itu dari sekolah Katolik, namanya Marsudi Rini. Itu di Jakarta Utara, Tanjung Priuk. Nah, ketika orang tua saya punya rumah di Bekasi, jadi kami semua pindah ke Bekasi, sekolah di SD negeri, SMP negeri, dan SMA negeri. SMA negeri. Jadi sempat mengenyam pendidikan di SD Katolik ya. Nah, mulai kenal Islam atau mulai tertarik dengan Islam itu di usia berapa? Ya, ketika SMP ya. Oh, SMP. SMP kelas 3 waktu itu. Ya itu karena saya ngelihat orang Islam baik, teman saya baik, ketika dibully sama kita dia tetap baik. Nah, saya penasarannya di situ gitu. Dibully gimana sih, Bu? Ya dikatain gitu kan, anak-anak kan iseng gitu. Masih SMP masih suka jail gitu ya. Dibilang kayak ngelihat orang yang jalannya feminim, ya namanya ya gitu dah. Kalau anak-anak SMP gimana sih pada umumnya kan. Nah, ketika ngelihat teman saya yang itunya, kok dia nggak marah, nggak ini, dikatain. Mungkin kali gini, kalau teman-teman saya yang itu nggak sukanya kali dia ini karena disukai nama cowok-cowok, karena kan kalem. Ya kan, kalau cowok itu kan senangnya sama perempuan yang kalem kan, feminim, kalem gitu ya. Dia tidak bukannya mau mencari perhatian laki, emang dianya kayak gitu kan ya. Cuma kitanya aja yang kayaknya jadi masalah gitu kan. Kalau saya ketika ada orang lain membicarakan orang lain, saya bukannya jadi ikut, ya karena dari situ jadi saya tidak ikut membenci, jadi penasaran, pengen tahu, pengen kenal gitu. Lebih baik tabayun kan daripada kita ikut berprasangka buruk kan. Terus bagus. tanya ke temen, Ya, kok nggak marah gitu? ya Sempet saya nanya nanyanya nggak? gitu, ya nggak, kok lu nggak marah sih, kan dikatain gini-gini. Ya ngapain lah gue marah sama lu, yang jahat itu kan perbuatan lu nya enggak. Ya udah dari situ. Di situ awal mulai, oh Tertariknya Islam kayak gini ya, gitu. Setelah itu ada ya namanya masih kecil ya, mungkin belum SMP, serius untuk iya. mendalami. Nah, setelah memutuskan bersyahadat itu di usia berapa? Ya 15 tahun itu SMP. Oh, jadi SMP itu Syahadat. bersyahadat. Tapi cuma sama teman saya, ya teman saya itu, nah bapaknya ustadz sama itu, dan tidak disaksikan sama siapa-siapa, ya disaksikannya sama teman saya aja gitu. Tapi kan SMP itu kan yang masih ya masih bocah Walaupun lah ya, udah balik, polos gitu. walaupun udah balik, ya pikirannya kan ketika kita pengen sesuatu, pengennya kalau bisa tercapai gitu kan, tanpa memikirkan apa-apa. Cuman kan terkesan sesimpel itu gitu, cuman dari lihat lihat temen muslim dibully dan dia nggak marah, dia nggak membalas, terus langsung memutuskan syahadat. Udah gitu aja. Gitu aja. Ya tertariknya gitu, terus ya kan ngelihat apa ya kan jadinya kan jadi ngelihat dia rajin sholat, kok kayaknya enak gitu kan, ngelihat orang Islam wudhu terus sholat berjamaah, ya tertariknya gitu ya, karena deket sama dia kan jadinya jadi ngelihat kesehariannya dia, ternyata kayaknya enak nih gitu. Tapi saya waktu itu tetap rajin ke gereja, tetap masih ke gereja. Iya, kayak kan sama orang tua kan ke gerejanya gitu. Jadi pas syahadat ya udah cuma syahadat, tapi tetap aktivitas ibadah gereja Kristen tuh masih tetap jalan. Iya, makanya kan yang dibikin mama saya shock itu, saya itu kalau dibilang sama pendeta saya ya pinter gitu kan. Jadi kan kalau kita itu kan kalau di Islam itu kan syahadat, ya kan.
Tapi kalau di Kristen itu ketika misalnya udah usia 17 tahun itu kita harus naik CD baptis gitu, baptis kedua. Jadi di situ kan kayak aku percaya kepada Halik langit dan bumi dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal. Nah itu belajar dulu. Nah itu saya ikut belajar. Saya debat sama pendetanya juga tentang masalah Trinitas segala macam juga debat. Lagi waktu itu juga kenapa saya lagi waktu itu dari sebelum masih sebelum saya syahadat itu saya tuh rajin baca Alkitab setiap hari. Nanti saya nggak mau kalah sama orang Islam gitu, nggak mau kalah. Pokoknya orang Islam gini, orang Islam baca Quran, gue baca Alkitab. Orang Islam doanya sehari 5 kali, ya gue juga harus sama. Jadi saya tuh dari dulu saya masih kecil, saya tiap hari bangun jam 4 pagi gitu. Makanya jadi kan ketika saya pas memutuskan Islam kelas 3 SMP itu ya jadinya jadi kayak udah terbiasa gitu kan. Jam 4 pagi itu ngapain? Lagi waktu pas saya sebelum syahadat itu ya itu doa pagi, baca Alkitab gitu. Terus mama saya itu gini bilangnya, Tin, kan dipanggilnya Christine kalau di rumah kan, jangan baca Alkitab tiap hari, nanti kamu gila gitu kan. Lah kok jadi gila gitu kan ya. Gitu. Tapi saya enggak, saya tetap baca Alkitab tiap hari gitu kan. Saya baca tuh dari kejadian, pokoknya saya urutin semuanya kan. Kalau kalau kayak ketika lagi ke gereja itu kan hanya ya kayak kita ngaji kan. Ngaji itu cuma hanya ayat ini, buka ayat sekian, diinikan gitu kan. Nah tapi kan kalau kita orang Islam, sekarang saya ngomongnya Islam, kita jadinya kan harus tadarus. Betul. Ya kan, baca Al-Quran dan artinya gitu kan, biar paham, kalau bisa jadi Al-Quran berjalan. Betul. Nah itu saya ketika lagi waktu pas itu belajar Alkitab itu maksudnya gitu, nggak taunya sama Allah yang belokkan kan, jadinya saya jadi tertarik Islam. Jadi termasuk Kristen yang taat juga ya, iya, karena mempelajari Alkitab, baca setiap hari, ibadah rutin. Dulu waktu masih Kristen, termasuk aktif juga nggak di gereja? Saya guru sekolah minggu, jadi pegang anak-anak. Jadi guru sekolah minggu, sempat jadi guru sekolah minggu juga. Iya, pokoknya pas kan saya dari kecil sampai itu pokoknya emang aktif. Kan ke kelas 3 itu kan saya masuk Islam kan, ceritanya Islam lah gitu. Tapi kan tidak diketahui orang tua. Tapi saya tetap ke gereja, tetap ngikutin kegiatan gereja juga tetap. Tapi saya melakukan hanya kayak menutupi gitu kan, sampai dipaksa. Jadi dari kelas 3 SMP sampai kelas 2 SMA itu kan jadi kayak gimana sih, bermuka dua lah gitu ya, Islam juga Kristen juga kan. Nah terus cuma saya tidak mau makan babi. Nah itu diketahui nama adik saya. Jadi adik saya tuh kalau saya curiga ya, sholat malam-malam dia ternyata ngintip. Saya sholat pakai mukena, sholat ini gitu kan. Enggak, saya gitu, dia ngadu kan, enggak. Terus akhirnya gini, yang puncaknya kan si Christine kan nggak mau makan daging babi lagi gara-gara dia udah Islam, tahu mak gitu. Kalau ngomong sama mama mungkin masih nggak didengar. Nah ketika lagi pas itu bapak dengar, saya langsung digampar, dilempar babi ke piring saya disuruh makan. Itu saya udah ya gitu pokoknya. Kayak gitu lagi waktu pas ya itu proses yang pokoknya ngumpet-ngumpet ya, SMP antara SMA itu kayak gitu pokoknya. Ya bersembunyi di tempat terang gitu ya. Ya kan, jadi kan menyembunyikan, karena waktu itu saya belum kenal Islam, tidak seperti sekarang. Mungkin kalau saya misalnya ada yang mualaf, kalau misalnya saya mau cover saya bisa kalau sekarang gitu, melindungi gitu. Kalau dulu tidak ada yang melindungi saya jadinya ya bertahan di situ. Dan saya juga tidak mau putus sekolah dan jadi anak jalanan. Saya nggak mau gitu. Ya udahlah di sini dulu. Ya itu kata teman saya, udah jangan ini dulu, ikutin orang tua dulu. Tapi kan lama-lama nggak tahan. Ya itu akhirnya nelpon orang tua, pengen masuk pengen pakai jilbab, pengen ke pesantren. Nah mama saya tuh, wah nggak boleh, pokoknya nggak boleh pulang. Saya tutup langsung teleponnya. Nah terus mama saya nyari ke teman-teman saya, nyarinya ke teman saya yang ketua OSIS, dikasih tahu nginepnya di sono bu, tapi sayanya udah kabur, ngumpet, nggak ketemu. Jadinya ya itu dijemputnya di sekolahan gitu. Jadi SMP tuh udah syahadat di Ustadz temen
orang tua temen ya. Iya, orang tua temen. Orang tua temen tapi masih ibadah, masih tetap kegiatan Iya. Gereja Iya. sama di rumah Iya. dilakukan ya. Iya. SMA itu kok bisa memutuskan pengen pakai jilbab? Ya itu karena ketika lagi pas saya itu kan di SMA 1 itu kan ada keputrian, ikut keputrian, terus saya ikut OSIS juga, walaupun saya ambilnya teater. Nah, anak OSIS di situ semuanya Islam, pakai jilbab yang Semua perempuannya. berhijab. Perempuannya, kalau Tapi laki-laki itu kan enggak. SMA negeri kan? Iya, SMA Negeri 1 Bekasi. Masya Allah. Nah, saya gini, lah kok aku Islam tapi kok aku nggak pakai jilbab, kan kita ya udah dapat ayat-ayat untuk menutupi aurat gitu kan ya. Nah itu di situ memutuskan pengen pakai jilbabnya itu karena ngelihat lingkungan saya menutup aurat sayanya masih telanjang gitu. Tapi ya sebenarnya gini, kadang-kadang banyak, bukan hanya Kristen ya, yang Muslim pun kalau emang hidayah itu belum dapat, nggak ada kegelisahan dia untuk pingin pakai jilbab. Jadi Iya. emang itu hidayah ya. Iya. Karena ada kegelisahan, ada keinginan yang kuat untuk pakai jilbab sampai memutuskan nelpon orang tua. Nah, respon orang tua gimana? Ya marah sama sedih sih, tapi cuma dia Nangis pasti ya. mungkin dianya lebih menahan egonya kali, karena kan pengen anaknya kalau bisa kembali kan. Karena ya kan kebetulan mama saya juga guru, kalau seandainya dia marah takutnya anaknya malah tambah lari jauh. Akhirnya dia tahu kalau saya itu tidak bisa melihat mama saya nangis. Jadi